Jumpa lagi di Ibu TV. Ya, laptop terbaru dari Acer ini ternyata unik dan beda banget dari laptop lainnya. Di laptop ini nyaris semua bagian sudah menggunakan material daur ulang, mulai dari kotak kemasan hingga bodi laptopnya. Bahasa kerennya sih ini laptop yang ramah lingkungan atau eco-friendly. Ya, ini dia Acer Aspire Vero. Harganya 10 jutaan aja dan sudah menggunakan varian terbaru dari prosesor Intel Core generasi ke-11 Tiger Lake U. Oh ya, RAM-nya juga bisa di-upgrade loh. Ya, Acer adalah salah satu dari sekian banyak perusahaan IT yang punya komitmen tinggi untuk urusan kepedulian terhadap lingkungan ya. Nah, laptop Acer Aspire Vero ini merupakan salah satu bentuk nyata dari komitmen perusahaan asal Taiwan yang satu ini. Setiap aspek laptop Aspire Vero ini amat diperhatikan oleh Acer, mulai dari pemilihan bahan, warna produk, hingga bagaimana tulisan itu dicetak. Semua itu dilakukan agar produk ini tetap aman dan ramah terhadap lingkungan. Nah, mari kita mulai aja pembahasan laptop yang berpenampilan unik satu ini. Untuk prosesornya, dia menggunakan Core i5 bukan 1135 tapi 1155G7. Ini adalah varian baru dari prosesor Intel Core generasi ke-11 yang tampaknya merupakan turunan dari i5 1135G7. Codename tetap Tiger Lake U series. Arsitekturnya masih Willow Cove, fabrikasinya 10 nanometer Superfin 4 core 8 thread. Maksimum turbonya ada di 4,5 GHz. Kalau yang sebelumnya yang 35G7 itu 4,2 GHz. TDP-nya masih di 12 sampai 28 watt dengan memiliki 8 MB Intel Smart Cache. Untuk memori atau RAM-nya yang terpasang adalah 8 GB DDR4 3200 MHz single channel dan ini adalah RAM yang onboard. Tapi tenang, masih ada satu slot SODIMM kosong yang bisa membuatnya jadi dual channel. Sekaligus kalian bisa nambah kapasitas ya. Secara teoritis, laptop ini mampu mencapai kapasitas hingga 24 GB ya, 8 GB onboard plus 16 GB SODIMM tambahan. Untuk storage dia menggunakan 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe. Hanya ada satu slot M.2, jadi kalau mau upgrade harus upgrade yang bawaannya ini ya. Untuk integrated graphics dia pakai Intel Iris Xe Graphics 80 execution unit. Maksimum dynamic frekuensinya 1,35 GHz. Kalau di yang 1135G7 cuma sampai 1,3 GHz. Jadi naik sedikit di sini. Untuk wireless connectivity-nya dia pakai modul Intel Wi-Fi AX201. Jadi sudah support Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX. Support gigabit Wi-Fi dan mendukung Bluetooth versi 5.2. Kapasitas baterainya ada di 53 Wh dan operating sistemnya udah langsung nih pakai Windows 11. Nah, untuk form factor-nya itu adalah clamshell. Materialnya, nah ini nih ya, ini yang unik nih ya. Laptop ini menggunakan PCR atau Post Consumer Recycled Plastics atau plastik daur ulang dengan komposisi 30% untuk keseluruhan bodi, 50% untuk tombol keyboardnya ya. Penggunaan material PCR plastik diklaim mampu mengurangi konsumsi emisi CO2 hingga 21% dibandingkan laptop dengan material plastik konvensional. Menariknya, walaupun menggunakan bahan daur ulang, tingkat durabilitas dari bodi laptop Aspire Vero diklaim sama kuatnya seperti laptop Acer lainnya yang menggunakan bahan plastik yang baru. Nah, Acer juga menggunakan 85% material daur ulang untuk kotak kemasan produk dan dirancang agar dapat didaur ulang juga nih kotaknya nih secara keseluruhan. Acer pun menghilangkan pembungkus plastik untuk charger dan buku manualnya dan menggantinya dengan karton dari bahan daur ulang. Tulisan di kotak kemasan produk pun menggunakan tinta yang ramah lingkungan dari bahan kedelai ya. Tidak sampai situ saja, lembaran karton pemisah laptop dan charger pun dirancang untuk dapat digunakan kembali sebagai laptop stand dengan menyatukan kedua sisinya. Ini bonus yang unik sih ya. Nah, desain kotak kemasan produk seperti itu sukses membawa Acer meraih Red Dot 2021 Brand Communication Packaging Award. Untuk warnanya ini namanya Volcanic Gray, warna abu-abu netral dengan aksen pigmen kuning yang unik banget. Menurut Acer ini bukanlah warna dari cat, melainkan warna alami dari material bodi yang digunakan. Ini membuat bodi lebih ramah lingkungan karena tidak menggunakan cat dengan bahan senyawa yang berbahaya. Bahkan Acer menggunakan metode emboss untuk penulisan logo-logo di sekujur bodinya sehingga tidak memerlukan cat lagi. Nah, untuk desain secara mengejutkan Acer Aspire Vero penampilannya seperti laptop kelas premium walaupun ini bukan datang dari seri Acer Swift ya. Bentuk dan lekukan bodinya juga sudah menggunakan desain baru sehingga tidak terasa seperti Acer Aspire yang kita kenal seperti umumnya. Permukaan bodinya pun punya tekstur yang unik, terasa lembut saat dipegang dan kalian akan sulit meninggalkan bekas sidik jari
jari di sini. Untuk dimensi, panjangnya 36,3 cm, lebar 23,8 cm dengan ketebalan 1,77 cm. Bobotnya untuk laptop sekitar 1,83 kg dengan charger 274 gram. Dan ini adalah charger 65 watt. Jadi total bobotnya kalau dibawa dengan charger sekitar 2,11 kg. Untuk display, nah ini spesial karena displaynya ukurannya bukan kecil, ini display besar 15,6 inci. Resolusinya Full HD 1920x1080 pixel, tentunya 60 Hz karena bukan laptop gaming. Dan ini adalah panel IPS. Ya, dia menggunakan panel IPS dengan 45% NTSC. Kalau gamut seperti ini emang mungkin agak kurang cocok untuk skenario content creation yang kelas profesional. Tapi warna yang dihasilkan udah cukup oke sih. Jadi kalau kalian mau ngedit buat YouTube aja sih masih oke lah ini. Tingkat kecerahannya ada di 250 nits dan layar ini menggunakan permukaan anti glare yang membuat pemakaian jadi lebih nyaman karena nggak kebanyakan pantulan-pantulan yang mengganggu. Bingkai layar juga sudah didesain cukup tipis di sisi kanan dan kiri, sementara atas tentunya sedikit tebal karena ada kamera 720p 30 fps. Nah, engsel layar ini dirancang untuk bisa mengangkat sedikit sisi belakang laptop saat dibuka. Ini membuat aktivitas mengetik jadi lebih nyaman dan juga memperlancar sirkulasi udara masuk ke dalam laptop. Nah, untuk audio dilengkapi dengan solusi audio Acer True Harmony dengan 2 buah speaker yang arah keluarannya langsung menuju arah laptop ya. Suara yang dihasilkan memang tidak terlalu lantang tapi kualitasnya udah cukup oke. Untuk konektor di kiri ada 1 DC in, ada 1 gigabit Ethernet, ada 1 HDMI dan ada 2 USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps. Kemudian ada 1 Type C USB 3.2 Gen 1 5 Gbps. Di sisi kanan ada 1 3,5 mm audio combo jack dan ada 1 USB 2.0. Tentunya di sini juga ada 1 Kensington lock slot. Nah, untuk keyboardnya ini menggunakan desain khas Acer Aspire dan telah dilengkapi dengan tombol numpad juga. Menariknya tulisan tombol R dan E itu dicetak dengan arah terbalik ya dan menggunakan warna kuning yang menguatkan pesan dari laptop ini yaitu reduce, reuse, dan recycle. Bodi laptop 15,6 inci ini membuat area palm rest terasa lapang sekali sehingga nyaman dipakai saat mengetik, terutama untuk mereka yang bertangan besar. Keyboard juga dilengkapi dengan lampu backlit berwarna putih dengan tingkat kecerahan yang hanya ada bisa pilihan hidup atau mati, tapi udah oke lah ya. Backlit ini bisa diatur dengan menekan tombol F8. Untuk touchpad posisinya cenderung agak ke kanan dari tombol spacebar, tapi mengetik itu masih nyaman karena tangan juga nggak mudah lah masuk ke dalam area touchpad. Tentunya touchpad ini sudah pakai Windows Precision Driver. Di area touchpad juga terletak sensor pengenalan sidik jari untuk pengamanan secara biometrik. Nah, dari sisi cooling sistemnya, sistem pendingin laptop ini dilengkapi dengan 2 heat pipe tembaga dan 2 kipas untuk mendinginkan CPU. Seperti bodi luarnya, Acer tidak mengecat komponen heat pipe dan membiarkan warna asli tembaganya ya. Laptop ini dilengkapi dengan 1 ventilasi pengumuman panas yang mengarah ke atas permukaan layar. Nah, untuk performa, seperti Predator dengan Predator Sense dan Nitro dengan Nitro Sense, Acer Aspire Vero dilengkapi dengan software serupa untuk mengatur profil performa dengan nama Vero Sense. Pilihan profil tersedia adalah Eco Plus Mode, ini hanya dapat digunakan saat menggunakan baterai aja ya. Lalu Eco Mode, Balance Mode, dan ada Performance Mode. Nah, sekarang mari kita lihat konsistensi performanya. Kita pakai Cinebench R15 20 kali loop dan dicolok ke charger dulu tentunya ya. Skor tertinggi yang diperoleh mencapai 987 poin pada mode balance dan 1016 poin saat mode performance diaktifkan. Sementara skor yang dapat dipertahankan adalah 850 sampai 860 di mode balance dan sekitar 900 sampai 910 di mode performance. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat Cinebench dijalankan di mode balance, suhu prosesor itu stabil di kisaran 66 sampai 73 derajat Celcius dengan sesekali aja dia lompat ke 87 derajat Celcius. Sementara untuk mode performance, suhunya sempat naik ke 89 derajat Celcius di awal pengujian, lalu kemudian turun dan stabil di kisaran 66 sampai 70 derajat Celcius dengan sesekali melompat ke kisaran 80 derajat Celcius. Ini tergolong cukup adem sebenarnya ya. Nah, pada saat menjalankan Cinebench ini kita juga cek suhu permukaan bodi ya. Nah, walau dibebankan dengan skenario rendering 3D yang berat, suhu permukaan bodi laptop ini tidak ada yang mencapai 40 derajat Celcius. Dengan area paling hangat itu ada di sekitar tombol T dan Y. Suhu palm rest itu terlihat mirip dengan suhu ruangan tempat pengujian, sekitar 25 derajat Celcius. Oke, sekarang mari kita uji dia tanpa dicolok ke listrik, hanya pakai baterai aja. Saat menggunakan baterai saja di mode performance, skor tertinggi yang dicapai adalah sekisaran 665 poin.
dengan skor yang bisa dipertahankan di kisaran 560 sampai 570 poin. Skor ini memang tidak setinggi seperti menggunakan charger, tapi masih dalam batas yang tergolong lumayan oke di sini. Oke, sekarang mari kita lihat kalau dia diajak buat ngedit video gimana. Adobe Premiere Pro CC 2021. Nah, kalau kita pakai software only dengan single channel 8GB seperti bawaannya ya, video 1080p 60 fps akan selesai dirender dalam waktu 8 menit 35 detik. Ini adalah video 2 menit 7 detik ya. Sementara kalau untuk dual channel 2 kali 8GB ini semua selesai dalam 6 menit 44 detik. Lalu kalau kita aktifkan OpenCL-nya, single channel itu selesai dalam 14 menit 12 detik. Dan kalau pakai dual channel selesai dalam waktu 8 menit. Jadi sepertinya triknya di sini adalah tidak menggunakan akselerasi OpenCL-nya, setidaknya untuk driver yang sama dengan yang kita pakai sekarang. Nah, kalau untuk 4K bagaimana? Nah, kalau untuk 4K kita hanya tes di 16GB atau 2 kali 8GB aja ya. Untuk software only selesai dalam waktu 14 menit 17 detik. Sementara itu untuk pakai OpenCL dia selesai dalam waktu 13 menit 39 detik. Jadi kalau kalian mau render 4K di sini ya sepertinya pakai OpenCL lebih efektif ya. Nah, untuk suhu kerja pada saat render Full HD dengan ekspor pakai akselerasi OpenCL di mode performance, suhu prosesor sempat naik ke 59 derajat Celcius, lalu turun dan stabil di kisaran 47 sampai 51 derajat Celcius saja. Jadi adem banget. Oke, sekarang mari kita beralih ke DaVinci Resolve yang free version. Software editing yang satu ini memang agak beda ya kelakuannya ya. Kalau kita ngerender Full HD 60 fps ya, single channel itu 13 menit selesainya. Sementara dual channel kalau kita pakai 2 kali 8GB jadi 16GB totalnya dia selesai dalam waktu 6 menit 34 detik. Sementara kalau dia 4K 60 ya, masih video yang sama dengan dual channel 16GB ini semua selesai dalam waktu 25 menit 2 detik. Nah, pada saat kita ekspor Full HD, suhu prosesor tampak ada di rentang kisaran 60 sampai 66 derajat Celcius. Ini sih rendah banget ya, karena biasanya di sini bisa tembus sampai sekitar 90 derajat Celcius di laptop yang lain. Jadi cukup adem. Tapi saran kami memang pengerjaan dengan laptop ini lebih cocok tampaknya di Full HD. Oke, sekarang mari kita tes integrated graphics-nya. Dengan 3D Mark Firestrike Graphics Core di DirectX 11, kita lihat bahwa Intel Iris Xe Graphics dengan single channel itu skornya adalah 2251 poin. Sementara kalau kita upgrade jadi dual channel, skornya naik ke 3450 poin. Ini berarti ada peningkatan performa integrated graphics sekitar 53% kalau kita naikkan dari 8GB single channel ke 16GB dual channel. Jadi kalau mau IGP-nya kencang, pastikan kalian pakai dual channel ya. Oke, kita masuk ke gaming. Untuk pengujian gaming kita langsung pakai konfigurasi 2x8 yang sangat disarankan ya. Nah, kurang lebih performanya seperti ini. Oke, sekarang kita beralih ke storage test dengan Crystal Diskmark. Kita lihat bahwa bacanya ada di kisaran 2357 Mbps dengan write atau tulis di 1212 Mbps. Ini terlihat bahwa ini adalah SSD kelas menengah ya. Bukan yang paling kencang yang pernah kami uji, tapi jelas masih jauh banget ketimbang SSD SATA di sini. Nah, kemudian mari kita beralih ke pengujian baterai. Kita lihat di sini settingnya kita set di balance mode dengan brightness 50% dan volume di 25%. Kita tes dengan 1080p video playback dan baterai baru habis setelah 8 jam 25 menit. Lumayan ini ya. Untuk charging, setengah jam charging dia mengisi 42%, 1 jam charging 76%. Sementara itu dari kosong sampai full 100%
100%, dia butuh waktu 1 jam 59 menit atau ya 2 jam lah ya. Ini tergolong wajar, normal banget, dan ya hasilnya cukup oke nih. Nah, menariknya di software VeroSense disediakan fitur untuk membatasi pengisian baterai hingga kapasitas 80%. Ini diklaim dapat memperpanjang umur baterai. Ini akan cocok kalau misalnya kalian pakai dia tercolok terus ke listrik ya buat kerja stasioner. Nah, untuk harga, tadi kita bilang 10 jutaan. Tepatnya harga resminya ada di kisaran 10.999.000. Pembelian ini sudah termasuk sistem operasi Windows 11 atau Windows 11 tentunya, Microsoft Office Home and Student 2021 senilai sekitar 1,9 juta yang aktif selamanya. Dan untuk bonus, Acer juga memberikan bonus berupa Zero Waste Kit yang berisikan botol air minum dan reusable utensils atau peralatan untuk makan. Nah, laptop ini dilindungi dengan garansi selama 3 tahun. Spare part dan service itu dilindungi dalam 1 tahun pertama, sementara untuk 2 tahun terakhir itu dilindungi secara servisnya ya. Oke, hal yang perlu diperhatikan, RAM bawaannya emang masih single channel. Jadi kalau mau performanya kencang, terutama untuk IGP-nya, pakailah dual channel. Jadi beli langsung upgrade. Kemudian berikutnya lagi, dia masih belum punya konektor Thunderbolt ya. Bodinya ini emang besar, tapi sayangnya terasa sedikit kurang solid. Ini mungkin efek dari bahan bodi atau desain internalnya. Tidak terlalu mengganggu sebenarnya, tapi hanya agak terasa kurang solid aja. Kemudian kita masih menemukan adanya konektor USB 2.0. Harapannya sih semuanya 3.0 aja. Dari sisi menariknya, dia menggunakan bahan daur ulang yang menurut kami membuatnya malah jadi berpenampilan stylish serta unik dan beda nih ya jadinya. Lalu performa prosesornya juga tinggi dengan gejala throttling yang minim. Suhu kerja dan permukaan bodinya cukup rendah. Ada slot SODIMM untuk upgrade RAM, ini penting banget. Layarnya IPS berukuran besar di 15,6 inci. Baterainya udah cukup irit. Konektornya lengkap dan memadai. Punya Wi-Fi 6, Bluetooth versi 5.2, garansi 3 tahun, bonus Office 2021, dan ada bonus unik laptop stand dan Zero Waste Kit. Ya, Acer Aspire Vero ini sepertinya sukses menunjukkan kemampuan Acer dalam membuat produk dengan material daur ulang. Acer sangat memperhatikan sekali setiap aspek di laptop ini sehingga laptop ini aman dan ramah untuk lingkungan. Menariknya, penggunaan material daur ulang ini tampak tidak membuat laptop ini terasa seperti produk kelas 2, tapi tetap terasa seperti produk kelas premium dengan penampilannya yang unik. Performa prosesor yang digunakan oleh Acer Aspire Vero juga sangat memuaskan dengan minimnya gejala throttling dan suhu kerja yang rendah. Laptop ini juga mudah untuk di-upgrade sehingga umur pakainya harusnya cukup lama dan tidak cepat jadi sampah elektronik. Nah, jadi untuk kalian yang sedang mencari laptop yang unik dan beda dengan yang lainnya, berlayar besar, punya prosesor terbaru yang cukup kencang dan adem, lalu harganya masih cukup terjangkau, Acer Aspire Vero ini tampaknya bisa jadi pilihan yang menarik. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.